Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka hamidum majid. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, sehat dan bisa berkumpul pagi hari ini. Insya Allah kita bersilaturahim di pagi hari ini. Juga kita mengharapkan berkah doa baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Mari ibu bapak sekalian kita juga memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sosok yang menjadi teladan untuk kehidupan kita, dan kita mengadakan majlis mengkaji sirah, membaca sejarah Nabi SAW untuk merajut merajut rindu, ya, mengenal baginda Nabi SAW, sosok yang mencintai kita, yang sampai akhir hayatnya mengingat kita sebagai umatnya, ya, ummati ummati. Maka kita mengkaji, mempelajari sejarah Nabi SAW. Ini juga adalah untuk kita bisa mengenal, karena dengan mengenal kita bisa tumbuh cinta dan juga meneladaninya. Baik ibu bapak yang Allah rahmati, di bulan ini, ya, alhamdulillah di Indonesia ini sudah lazim kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Di bulan Rabiul Awal, para sejarawan sepakat bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan di bulan Rabiul Awal di tahun gajah, tahun di mana terjadinya perang gajah, ya, penyerangan pasukan bergajah. Menurut riwayat tepat 50 hari setelah peristiwa penyerbuan pasukan gajah ke Ka'bah, baginda Nabi Muhammad SAW terlahir. Mengenai tanggal, memang sejarawan berbeda pendapat, ya. Ada yang menyebut tanggal 12 Rabiul Awal, ada juga ahli astronomi yang mengatakan bahwa di tanggal 9 Rabiul Awal. Tapi semua sepakat bahwa bulan kelahiran Nabi adalah di bulan Rabiul Awal. Ibu bapak yang Allah rahmati, tentu memperingati Maulid Nabi SAW ini adalah bentuk cinta kita kepada Nabi, ya, untuk membangkitkan, karena para kaum muslimin itu, ya, di masa awal, ya, pada masa Salahuddin Al-Ayyubi atau guru ulama-ulama sebelumnya, itu menjadikan peristiwa Maulid Nabi ini sebagai momentum untuk kebangkitan umat, menyatukan umat Islam dalam sebuah pergerakan, dalam sebuah karya nyata, ya. Itu yang kemudian membangkitkan semangat kaum muslimin sehingga kemudian berhasil menaklukkan Yerusalem, ya, menaklukkan Baitul Maqdis, ya, pada masa kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Tentu punya nilai historis mempelajari sejarah atau memperingati Maulid Nabi SAW. Memang kalau dalam rujukan spesifik
di zaman Nabi, zaman sahabat tidak ada perayaan Maulid Nabi. Tapi ini bagian dari cara kita ya mengenal, mengkaji Nabi ya, memperingati, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau sebagian orang mengatakan sebagai itu bid'ah, tapi ini adalah punya kita mencintai Nabi itu adalah sebuah keharusan ya. Kita mengenal Nabi adalah sebuah kewajiban ya, sebagai sosok yang menjadi teladan kehidupan kita. Maka mempelajari sirahnya ya, mempelajari kehidupan beliau ya, dan bersemangat untuk menghidupkan sirah ataupun juga teladannya itu adalah sebuah keharusan kewajiban kita sebagai seorang Muslim, sebagai umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam sejarah ya, bagaimana orang-orang yang berinteraksi ataupun juga ber eh, berinteraksi dan berhubungan dengan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan banyak keberkah dan kemuliaan. Kita ingat ketika ibunda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Aminah. Ya. Ibunda Aminah ini adalah sosok wanita yang terhormat. Ya. Sebuah seorang wanita yang menjaga amanah, menjaga kehormatannya dan lahir di tengah keluarga yang terhormat yaitu keluarga Bani Zuhroh gitu ya. Dan kemu- Aminah ibunda Rasulullah SAW itu menikah dengan Abdullah ya, putra Abdul Muthalib ya, keluarga Bani Hashim ya, di mana Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa uh, beliau ya menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah telah memilih Ismail di antara anak-anak Ibrahim, kemudian memilih Kinanah di antara keturunan Ismail, kemudian memilih Quraisy di antara Bani Kinanah, kemudian memilih Bani Hashim di antara Quraisy, kemudian memilih aku di antara Bani Hashim. Ya. Rasulullah menjelaskan tentang nasab beliau. Beliau adalah orang terpilih ya, orang yang termulia di atas muka bumi ini ya, menyebutkan bahwa ini Allah memilihkan jalur jalur nasab Rasulullah adalah jalur yang mulia ya, dari mulai Abul Anbiya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kemudian mulai Nabi Ismail alaihissalam, Allah turunkan kepada Adnan, kemudian kepada Bani Kinanah, kemudian kepada Quraisy, kepada Bani Hashim, dan melalui Bani Hashim kemudian kepada Abdul Muthalib dan Abdullah bin Abdul Muthalib ya, dari pasangan Abdullah dan ibunda Aminah inilah lahir kemudian baginda Nabi Muhammad SAW. Tentang kelahiran, tentang tanda-tanda kelahiran baginda Nabi SAW itu sudah dirasakan bagaimana berkahnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ibunda Aminah itu menyaksikan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa ya. Mulai dari ringannya mengandung bayi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ibunda Aminah juga pernah menyampaikan bahwa ketika lahir gitu ya, Kanjeng Nabi itu keluar cahaya ya yang menyinari eh, sampai sinarnya itu menerangi ufuk dan eh, menyinari wilayah-wilayah yang kemudian menjadi wilayah-wilayah yang dibebaskan oleh kaum muslimin. Hari itu ya, Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan menurut sejarawan disebut ada yang mengatakan 22 April 571 Masehi. Ada juga yang menyebut 20 April. Ini karena ada perbedaan penanggalan ketika itu ya. 22 April 571 Masehi menurut penelitian ulama terkemuka Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri ya, seorang anak yang akan mengubah peradaban, mengubah wajah dunia itu telah lahir dan ibunda Aminah berjuang sendirian melahirkan Muhammad tanpa didampingi suaminya tercinta. Karena Abdullah itu
telah wafat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW terlahir. Beliau wafat dalam perjalanan dagang, ya, kemudian mampir ke Yasrib, ya, ke Madinah, ya. Jadi ayahanda Rasulullah wafat di Yasrib di Madinah, ya. Dan Rasulullah sudah yatim sebelum lahir, ya. Dan beberapa tanda kenabian itu muncul mengiringi kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Ketika aku melahirkannya, kata Ibunda Aminah, ketika aku melahirkannya, dari rahimku keluar cahaya yang menerangi istana-istana negeri Syam, ujar Aminah. Jadi, Ibunda Aminah sudah meyakini keistimewaan putranya ini dan mengimani tentang bahwa anak yang dikandungnya ini adalah akan menjadi pemimpin para nabi, menjadi orang yang mulia. Dan ini tidak heran kemudian ketika suatu saat Rasulullah itu kan setelah lahir kemudian disusukan di perkampungan Bani Sa'idah, Bani Sa'ad. Ya, disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Pada usia anak-anak, Ibunda Halimah itu sempat begitu cemasnya kepada Nabi karena mendapatkan kabar dari putranya atau saudara sesusuan Nabi bahwa Nabi Muhammad dibelah dadanya. Ini yang membuat Aminah nangis dan sedih dan ketakutan. Bilang kepada suaminya Al-Haris, ya, anak kita eh, ada sesuatu yang terjadi pada anak kita. Kemudian disusul ke tempat bermainnya Rasulullah, mendapati Rasulullah sedang bermain, kemudian ditanya ada apa, Nay, apa yang terjadi, ya. Rasulullah menyampaikan ada dua sosok yang datang dari langit, ya, menghampiriku, ya, diceritakan oleh Nabi, membelah dadaku, mengeluarkan sesuatu dari tubuhku. Jadi sesuatu yang membuat ini bukan bukan manusia biasa, ya. Ini banyak keajaiban, ya. Banyak keberkahan yang beliau rasakan selama ada Rasulullah di tengah-tengah beliau. Dari mulai susu kambing dan untanya yang lemah tidak mengeluarkan susu, ya, kemudian berkah mengeluarkan susu yang banyak. Yang tadinya adalah keluarga miskin yang hanya mendapatkan sedekah dari orang-orang, tapi kemudian berlimpah dan bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Itu yang dirasakan oleh Aminah, oleh Halimah. Halimah merasa aku takut kita tidak bisa memberikan penghormatan yang layak kepada eh, anak ini, ya, yang sesuatu yang luar biasa, ya. Sampai kemudian disampaikan, diantarkanlah Rasulullah kepada ibunda Aminah. Kata yang ini diceritakan tentang peristiwa yang begitu dahsyat yang dialami oleh Halimah, ya. Tapi Aminah menjawab tenang, ya, menjawab dengan tenang. Kalian kagetkah dengan itu, ya? Kalau aku tidak, udah lagi, aku nggak kaget lagi, bahasa kitanya mungkin, ya. Bahkan semenjak dia dalam kandungan, ya, waktu aku melahirkannya, aku melihat cahaya cahaya menerangi istana-istana, gitu, ya. Bahkan ketika Rasulullah terlahir itu, api di Majusi, Tuhan yang disembah oleh orang-orang versi orang Majusi itu padam, gitu. Kata Aminah nggak kaget, itu, ya. Jadi Ibunda Aminah itu adalah orang pertama, ya, yang mengimani tentang Rasulullah, gitu, ya. Ya, belum syariat belum turun, ya. Belum turun tentang eh, syariat dan risalah kenabian, tapi telah mengimani tentang bagaimana putranya ini akan menjadi orang yang akan mengubah sejarah, ya, akan yang membawa risalah besar. Maka kita berselawat kepada Nabi, berselawat kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga tentang akhlak kita, akhlak ketika kita membicarakan tentang orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita terjaga, ya, dari pandangan orang-orang yang kurang adab dengan Rasulullah, yang mengatakan orang tua Rasulullah di neraka. Auzubillah, ya. Ini sesuatu yang tidak
menunjukkan adab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ada sebagian harokat ataupun uh, jamaah yang mengatakan demikian ya. Nabi SAW sendiri mengajarkan, menegur dan meluruskan pandangan sahabat ketika ada seorang sahabat bernama sahabat wanita yang putranya Abu Lahab gitu ya, namanya Safiyah kalau nggak salah. Nama putri dari Abu Lahab mengadukan kepada Nabi, wahai paman gitu ya, eh, karena masih saudara dengan Nabi ya. Wahai Rasulullah, orang-orang mengejekku dengan putri ahli neraka ya, putri ahli neraka ya, karena Abu Lahab sudah divonis sebagai penghuni neraka. Rasulullah tidak eh, ingin menyakiti ya. Ini juga pelajaran buat kita. Jangan menyakiti orang yang sedang hidup karena dosa orang yang sudah meninggal, ketika dia. Jangan menyakiti demikian. Rasulullah menegur para sahabat yang melakukan tersebut ya. Orang-orang yang mengolok-olok putri Abu Lahab ya dengan sebutan yang menyakitkan buatnya. Begitupun juga kepada Ikrimah bin Abu Jahal, seorang sahabat yang masuk Islam ya setelah Fatu Mekah. Dia adalah putranya Abu Jahal ya. Tapi diingatkan jangan ungkit-ungkit kesalahan ayahnya karena itu akan menyakiti hatinya. Begitupun juga kepada Abdullah bin Ubay bin Salul ya, tokoh orang munafik di Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah putranya Ubay bin Salul ya. Itu Rasulullah jangan jangan ungkit-ungkit kesalahan ayahnya ya, karena itu akan menyakiti anaknya ya. Abdullah sebagai putranya. Jangan menyebut-nyebut kesalahan orang tua kepada untuk yang kemudian bisa menyakiti orang yang masih hidup, orang uh, yang yang masih hidup ya. Uh, jangan sampai tersakiti, terbebani oleh kesalahan orang tuanya gitu ya. Apalagi baginda Nabi Muhammad SAW ini akhlak ya, akhlak uh, ketika menyebut dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, kemudian saat Nabi Muhammad terlahir, ya, diinformasikan bahwa berhala-berhala berjatuhan, istana Kisra berguncang, dan api, sesuatu yang disembah, ya, api persembahan orang Persia itu padam. Dan riwayat ini cukup masyhur meskipun tidak berada pada derajat sahih. Ya. Aminah, ibunda Nabi ketika Rasulullah terlahir, segera mengirim kabar gembira ini. Segera mengirim utusan kepada sang kakek yaitu Abdul Muthalib untuk mengabarkan tentang kelahiran cucunya. Dan begitu mendapat kabar ini, Abdul Muthalib segera menjenguk Aminah yang waktu itu melahirkan di sebuah tempat namanya Si'ib Abu Thalib. Si'ib Abu Thalib ini tempat sepakan celah di antara dua bukit, celah di mana itu juga tempat yang kemudian menjadi tempat pengsingan Rasulullah dan keluarga Hashim, ya keluarga Abdul Muthalib ketika orang-orang Quraisy mensabotasi, memboikot kaum muslimin pada masa dakwah Islam di kota Mekah. Abdul Muthalib ya segera bergegas untuk melihat kabar gembira ini ya, segera menjenguk dan setibanya ia menyaksikan pemandangan yang menakjubkan. Bahkan tembikar tempat bayi Nabi Muhammad diletakkan kemudian tiba-tiba terbelah dua ya. Sesuatu yang menjadi tanda-tanda itu ya. Dan Abdul Muthalib segera menimbang menimang-nimang cucunya ini bahwa dia tahu bahwa kelak cucunya ini akan menjadi manusia besar ya. Ini juga beliau juga mendapatkan kabar tentang ini ya. Kabar dari Raja Yaman, Sa'id bin Yusun ya. Ini orang Yaman, orang ahli Nasoro itu tahu tentang kabar tentang kenabian ini gitu ya. Dan mereka menantikan karena ada dalam kitab baik Taurat maupun juga dalam Injil ya.
Sa'id bin Ziyasin ini mengabarkan tentang ciri-ciri orang yang akan diutus menjadi nabi terakhir ya. Umayyah bin Abi Sab dan orang-orang yang memahami Taurat dan Injil ini eh, juga mengabarkan tentang hal ini. Sang kakek Abdul Muthalib langsung memboyong cucunya itu masuk Ka'bah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan seseorang kemudian mendatangi tentang penamaan Nabi Muhammad SAW. Seseorang mendatangi Aminah saat ia mengandung ya. Jadi tentang kenabian, tentang kabar tentang nubuah ini juga sudah sampai ketika Ibunda Aminah masih mengandungnya. Orang ini berkata ya, ketika bertemu dengan Aminah berkata, apabila anak ini telah lahir, berilah ia nama Muhammad. Karena sesungguhnya namanya di dalam kitab Taurat dan Injil adalah Ahmad. Semoga dengan nama itu ia dipuji oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Sedangkan namanya di dalam Al-Quran adalah Muhammad. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Baihaqi. Jadi ada riwayat yang menyebutkan bahwa eh, ya kabar tentang kelahiran Nabi Muhammad ya. Dan memang di dalam surat As-Saff juga disebutkan bahwa Nabi Isa itu juga mengabarkan tentang Ahmad ya, tentang Nabi terakhir ini. Maka Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, kisahkan eh, kisah tentang engkau itu bermula dari mana? Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, aku adalah doa bapakku Ibrahim, kakekku Ibrahim, gitu ya, dan kabar gembira yang disampaikan oleh saudaraku Isa serta ibuku, gitu ya, mimpi ibuku, gitu ya. Eh, ini maka tidak aneh kemudian orang-orang eh, Nasrani ya karena terpaut sekitar 600 tahun dengan Rasulullah dari diutusnya Nabi Isa alaihissalam dengan diutusnya Rasul itu terpaut sekitar 6 abad gitu ya. Dan di masa itu tidak ada lagi kenabian di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, tidak ada lagi nabi dan rasul. Dan orang-orang menantikan kelahiran nabi terakhir ini. Nah, ketika itu ya ketika Rasulullah terlahir, Aminah segera memberitahu ya ketika dapat kabar ketika beliau mengandung ya tentang ada orang mengatakan bahwa kasih nama-namanya Muhammad. Aminah segera memberitahu hal itu kepada Abdul Muthalib, maka sang kakek lalu memberinya nama Muhammad saat kakeknya itu Abdul Muthalib mengadakan acara tasyakuran akikah ya dan mengundang para pembesar Quraisy ketika itu. Orang-orang kan bertanya kepada Abdul Muthalib sebagai pemimpin Quraisy ketika itu, apa nama yang akan engkau berikan? Tanya para pembesar Quraisy itu kepada Abdul Muthalib. Kata Abdul Muthalib, aku akan memberinya nama Muhammad. Ketika dikasih tahu nama itu, mereka semua terkejut. Orang-orang tokoh-tokoh Quraisy ini terkejut. Kenapa dikasih nama Muhammad gitu ya? Nama yang asing buat mereka gitu ya. Mereka semua terkejut mendengar nama yang diberikan. Abdul Muthalib mengatakan, ya, ketika itu orang mengatakan, mengapa engkau tidak suka menamainya dengan nama nenek moyangmu? Kata Abdul Muthalib, aku ingin agar dia dipuji oleh para penduduk bumi dan mendapat pujian di langit. Kata kakeknya itu Abdul Muthalib. Nah, jadi itu riwayat tentang penamaan Nabi Muhammad dan Rasulullah punya beberapa nama ya. Nama lain Nabi Muhammad, Rasulullah juga memiliki nama yang lain yaitu yang pertama adalah Ahmad. Artinya tidak ada seorang pun yang memuji Tuhannya melebihi pujian yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap orang yang memuji Tuhannya maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih tinggi lagi pujiannya. Nah, nama inilah yang terdapat di dalam kitab Injil ya, bernama Ahmad ya. Nama Rasulullah nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikhr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah
bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, itu nama silsilah runutan silsilah Nabi Muhammad SAW. Riwayat yang paling sahih adalah sampai kepada Adnan. Adnan ini adalah anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dan beliau adalah salah satu keluarga keturunan dari Quraisy ya. Karena Quraisy itu adalah nama aslinya adalah Fihr, nenek moyangnya suku Quraisy. Nah, jadi nama lain Nabi Muhammad, Rasulullah pernah berkata, sesungguhnya aku ini memiliki beberapa nama. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Mahi. Artinya si penghapus yang diutus Allah untuk menghapus kekafiran. Aku adalah Hasyir ataupun si penghimpun yang mengumpulkan orang-orang di bawah kekuasaanku. Dan aku adalah Akib. Dan Imam Zuhri mengatakan arti Akib adalah nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi setelahnya. Nah, dalam riwayat lain, dalam riwayat Ibnu Sa'ad ada tambahan nama yaitu dan Al-Khatim atau penutup. Nama lain adalah Al-Mukaffa. Al-Mukaffa artinya orang yang dimuliakan. Dan Nabi Ar-Rahman yang artinya utusan pembawa rahmat. Muhammad juga diberi nama Nabi Al-Malahim yang artinya utusan yang bertugas menyatukan. Itu tentang riwayat tentang nama-nama baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ibu bapak yang Allah rahmati, ketika lahirnya Rasulullah SAW itu membuat kakeknya bahagia, pamannya pun ketika itu ya, ketika tradisi ya, karena tradisi orang-orang eh Quraisy ketika itu, ketika bayi lahir itu disusukan oleh ibu susuan. Itu udah tradisi dari orang-orang Quraisy ketika itu. Nah, begitupun juga dengan Nabi Muhammad SAW itu disusukan eh, oleh wanita yang ketika itu menjadi seorang budak dari eh, Ab- Abu Lahab ya, paman Nabi SAW. Ya, paman Nabi SAW Abu Lahab punya budak namanya Suwaibah. Nah, Suwaibah ketika itu memang punya anak namanya Masruh gitu ya. Ini adalah saudara sesuan Nabi ya. Di saat yang bersamaan juga sebenarnya Suwaibah ini ya. Jadi siapa wanita pertama yang menyusui Rasulullah itu adalah Suwaibah. Dan ketika dikasih kabar bahwa Rasulullah lahir, kemudian membuat pamannya Abu Lahab itu senang. Senang bukan main karena kelahiran punya keponakan ini ya. Lahir Nabi Muhammad dia senang sekali itu ya. Sampai Hai Suwaibah, hari ini hari Senin kamu saksikanlah engkau engkau kubebaskan gitu ya. Jadi Abu Lahab tuh senang gitu ya. Ketika kelahiran Nabi Muhammad ya. Menurut riwayat ini eh, setiap hari Senin ya siksaan yang diterima oleh Abu Lahab itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kegembiraannya dia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini berkahnya ya. Ini orang-orang yang ahli neraka sekalipun itu ya, Abu Lahab itu ya. Berkat bahagianya atas kelahiran Rasulullah, dia diringankan deritanya di neraka karena eh, waktu di dunia punya amalan bahagia atas kelahiran Rasulullah SAW. Maka kita umatnya Kanjeng Nabi lebih berhak, lebih punya eh, kewajiban untuk lebih berbahagia atas kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka kita banyak bersolawat kepada Nabi, ya. Kemudian kita juga mentafakuri, ya, memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, berkah dari kehidupan Nabi SAW juga bisa dirasakan oleh Suwaibah. Suwaibah itu menyusui Nabi, menyusukan Nabi SAW, dan berkah buat dia karena
untuk seorang budak gitu ya, kado terindah seorang budak itu adalah ketika mendapatkan kemerdekaan ya. Hidup merdeka, hidup merdeka atas pilihan-pilihan kehidupan itu adalah sesuatu yang istimewa ya. Maka ini adalah kado indah yang diterima oleh Suwaibah atas interaksi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atas berinteraksi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masih bayi ketika itu, mendapatkan berkah, mendapatkan kemerdekaan dari statusnya seorang budak menjadi manusia merdeka. Sekali lagi, berkah yang luar biasa atas interaksi dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika itu masih dalam kondisi budak ya. Dan ini tentang persusuan Nabi juga, ini Nabi sudah mengajarkan tentang kesetaraan, kesetaraan umat manusia ya, kesetaraan manusia di tengah eh, kehidupan itu kan ya. Nabi juga ini seolah isyarat ya, karena Nabi disusui oleh Suwaibah, dan ternyata Suwaibah itu juga selain menyusui anaknya yang bernama Masruh, artinya saudara sepersusuan Nabi itu adalah ada yang dari kalangan budak, juga ada dari kalangan bangsawan dan orang terhormat. Karena ada dua lagi laki-laki yang disusui oleh Nabi oleh Suwaibah sebagai saudara sesusuan Nabi, yaitu paman Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, itu adalah ternyata saudara sesusuan dengan Rasulullah karena sama-sama disusui oleh Suwaibah. Juga seorang sahabat, salah sahabat juga yang hidup disusui oleh Suwaibah. Ya, saya lupa namanya ya. Tapi intinya ada di sini adalah ajaran tentang kesamaan ya, tentang eh, memandang manusia ya, bukan dari derajat sosial ya, status sosial ya. Nah, ini juga diberikan isyarat ya, bahkan dari proses pesusuan Nabi. Karena Nabi punya saudara pesusuan itu dari kalangan budak dan juga kalangan orang dewasa. Berkah dari interaksi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Suwaibah mendapatkan kemerdekaan. Halimatus Sa'diyah ya, di antara di antara semua wanita Bani Sa'ad yang ketika itu datang ke Mekah mencari bayi susuan ya. Ini tinggi akhlak dan adabnya. Ini adab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena banyak wanita yang datang ketika itu datang ke Mekah untuk mencari bayi susuan. Tentu saja ini adalah wanita-wanita yang juga punya bayi. Karena kan punya ASI berarti punya bayi kan. Nah, banyak wanita-wanita yang tubuhnya mungkin apa berisi ya, air susunya juga melimpah ya. Banyak yang dia susukan air susu sebelah kanannya untuk anaknya, kemudian susu sebelah kirinya untuk bayi susuannya, itu kan ya. Disusukan bayi sebelah kiri ya. Tapi ya, itu kemudian eh, Rasulullah tidak memilih ibu-ibu susuan itu. Ibu susuan itu juga memandang bahwa anak ini nggak punya ayah, itu kan ya. Karena mereka bukan hanya mencari upah sebenarnya mensusui anak-anak di kota Mekah itu, tapi juga pengen menjalin kekerabatan, ya, menjalin persaudaraan, ya, menjadi keluarga dari orang-orang terkemuka, terhormat di kota Mekah. Karena untuk eh, kondisi masyarakat dengan nomaden ataupun juga seperti di gurun pasir itu, gitu ya, mereka butuh terikat dengan kabilah yang lebih kuat. Ini sebagai bentuk juga keamanan. Ya. Nah, Am- Halimah termasuk orang yang menunjukkan adab yang tinggi ya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ketika menyusukan Nabi, dia letakkan anak bayinya itu, kemudian angkat Rasulullah dan disusukan dengan susu sebelah kanannya. Ya. Ketika itu ya air susunya sedikit ya karena untanya, keledainya itu ya kepayahan ya. Dan beruntung sekali ya
karena punya akhlak yang luar biasa, akhlak yang tinggi kepada Nabi, gitu ya. Bagaimana cintanya kepada Nabi dan mendapatkan berkah yang luar biasa dari kehidupannya, ya. Karena Aminah karena Halimah mencintai Nabi, ya, mengurus Nabi, berinteraksi dengan Nabi, berandil dalam kehidupan Nabi, kemudian dia mendapatkan berkah, ya. Tanahnya menjadi subur, ya, kambing, untanya menghasilkan banyak daging dan susu, ya. Yang tadinya dia orang yang dikasihani sekarang menjadi orang yang banyak memberi kepada tetangga, kepada kerabat. Nah, dari kisah ini kita mengambil kesimpulan bahwa interaksi, mencintai Nabi, gitu ya, ber bersolawat kepada Nabi, mencintai Nabi itu adalah pintu dibukakannya pintu-pintu keberkahan. Ya, kita lihat dalam riwayat sejarah betapa orang-orang yang berbahagia atas kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian mencintai Nabi, mendapatkan banyak keberkahan dalam kehidupannya. Maka kita pun demikian. Mari kita sama-sama momentum Maulid Nabi ini kita untuk bisa lebih mengenal pribadi Rasulullah, mengenal Rasulullah, mencintainya dan juga banyak-banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga ini menjadi pintu Allah bukakan pintu-pintu berkah untuk kita dan keluarga kita semua. Mungkin demikian Ibu Bapak yang Allah rahmati, eh, ngaji kita pagi hari ini, ya, semoga dapat kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Silahkan kalau ada tambahan tausiah dan melengkapi kajian ini dipersilahkan, Ibu Bapak sekalian.